Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi dan selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Masih sehat? Kabar ya sehat, sehat Ibu. Iya, karena tadi saya perhatikan di sekolah sepertinya Bapak kurang semangat ya. Seperti ada sesuatu Iya, yang dipikirkan Pak ya. iya Ibu, ada sesuatu yang mengganjal sedikit. Mungkin Bapak bisa menceritakan permasalahan atau sesuatu yang mengganjal yang Bapak sampaikan tadi. Iya, kayaknya ini Ibu teliti sekali ya, Ibu perhatikan saya di Iya, sekolah dari tadi. dari tadi saya memantau Bapak terus. Tidak biasanya Pak Budi seperti hari ini. Betul sekali Ibu. Begini Bu, ini kan kemarin saya ditelepon sama eh, Pak Wakasek. Ya, Telepon katanya ada instruksi dari eh, kepala sekolah. Kan di Desa Sipure itu mau ada kegiatan ulang tahun desa. Nah, terus Pak Wakasek, Kastan, nelpon saya katanya, Pak, kalau bisa eh, kita sekolah harus ikut kegiatan volleyball, volleyball yang putih kan di sekolah saya yang bin volleyball kan. iya. Nah, itu kemudian ini kan kita tiba masa tiba akal ini Bu. Saya belum sempat melatih kemarin ini anak-anak gitu. Terus sekarang langsung mau bertanding ini. Jadi saya ya semacam beban lah dikit. Oh, Itu yang berarti berarti beban saya. permasalahan yang Bapak ini ada sedikit beban yang ini Bapak merasa tidak nyaman ya atau Bapak merasa tidak enak karena yang setahu saya di sekolah kan kita ada guru olahraga juga. Dan beliau juga kan Iya, mungkin ya beliau adalah Wakasek secara tidak langsung ketika Bapak disuruh mengambil alih dari tugas beliau uh, tanpa adanya komunikasi tatap muka mungkin itu sedikit memberatkan dengan Bapak ya. iya Ibu, itu juga salah satunya Ibu. Jadi selain saya merasa beban karena kita harus bertanding tiba masa tiba akal, nah ini juga ada semacam bisa dibilang apa ya, semacam hal-hal yang mempengaruhi yang menyebabkan saya takutnya ada miskomunikasi nanti dengan guru penjas kan. Kan Ibu tahu sendiri lah di sekolah saya itu bukan mengajar penjas tetapi saya ditugaskan menjadi pembina voli kan. Saya takutnya ini ada miskomunikasi dengan guru penjas seperti itu Bu. Oh, begitu ya Pak. Ya, jadi bagaimana Pak ya melihat permasalahan Bapak dan semoga dengan kita berbagi ini Pak kita bisa ini Pak ya saling saya bisa saling ini Pak Bapak mungkin setidaknya beban yang Bapak rasakan bisa sedikit lega atau mungkin sedikit berkurang Pak ya dengan tugas yang telah diberikan tadi oleh Wakasek tadi. Iya Ibu, itu sudah saya bingung jadinya apakah besok ini kita bertanding gitu ataukah seperti apa kira-kira yang harus saya lakukan komunikasi dengan guru penjas karena kan yang seharusnya ambil alih ini guru penjas Bu. Gitu. Melihat permasalahan Bapak, begini Pak, apakah Bapak tadi kan kita di sekolah seharian. Nah, Iya. apakah Bapak sudah mencoba bertemu langsung dengan guru olahraganya? Maksudnya melakukan pertemuan secara ya tatap muka lah, hanya berdua untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang Bapak anggap itu menjadi satu ketidaknyamanan bagi Bapak. Apakah Bapak sudah bertemu langsung dengan guru olahraganya? Untuk bertemu langsung sih belum Ibu ya karena tadi mungkin Pak Guru Penjasnya ada mengajar tadi sibuk jadi belum sempat untuk ketemu langsung. Tapi ada sih keinginan saya Bu, ada keinginan saya untuk bertemu biar tidak terjadi miskomunikasi nanti kan. Itu Hmm. ada rencana saya. Nah, kemudian ini Pak, Bapak kan kemarin ditelepon sama Wakasek. Iya. Sama Wakasek apa Pak? Wakasek ke Wakasek kurikulum atau Wakasek humas atau kesiswaan? Yang
yang surprise sih Bu Wakasek, tapi kan di desanya beliau ini kegiatannya Pak, Iya berarti dilaksanakan. Bapak ketika Wakaseknya kemarin menelpon, tadi Bapak di sekolah, apakah Bapak ini begini, apakah Bapak itu juga menyampaikan, kan biasanya begini ketika kita dikasih amanat Pak ya, seperti Bapak bilang tadi, Iya. bagaimana responnya Bapak setelah Bapak ditugaskan ini untuk melatih anak-anak main voli untuk kegiatan di desa nanti. Respon Bapak pada saat Bapak disampaikan pertama itu Pak, pada saat Wakasek menelpon. Iya, itulah yang saya bingung Ibu, karena kan ditelepon kemudian langsung disampaikan kita hari Rabu itu ada main gitu, main voli pertandingan di Cipure gitu, dan diminta captain, kita harus main. Nah, sedangkan saya kan itulah kira-kira ini belum sempat melatih anak-anak kan, gitu. Nah, sehingga apakah ya ini kita ini akan turun main ataukah gimana gitu, sedangkan ini sudah instruksi dari Kepsek. Iya. Sedangkan Pak Guru Penjasnya juga apa ya bisa dibilang kan walaupun beliau guru Penjas mungkin secara teori paham beliau kan, tapi untuk prakteknya kan teman-teman lebih pada mengarahkan ke saya lebih tahu lebih di volley gitu Bu. Oh iya, begitu Pak. Jadi saya sudah bisa memahami apa yang dari apa yang tadi Bapak ceritakan, kemudian Bapak sudah melakukan tatap muka dengan guru Penjas. Eh, Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Maksudnya begini Pak, Bapak kan ada di ibaratnya Bapak ada di tengah ya Pak. Satu Iya. itu tidak dilaksanakan, ini merupakan satu tugas, dilaksanakan juga ada rasa tidak enakan dan sudah juga melakukan koordinasi dengan guru Penjas. Pasti ada respon dari mereka Pak. Bagaimana hal Bapak menyikapi permasalahan seperti itu supaya ke depan tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Karena biasanya Pak bicara tentang tupoksi, kita bergeser sedikit bukan pada ranahnya kita, itu yang biasanya membuat suasana di sekolah akhirnya tidak nyaman secara tidak langsung, ya saling penyindir tetapi tidak terbuka begitu Pak. Iya Bu, betul Ibu. Nah itu sudah yang saya rasakan saat ini Bu, yang membuat saya ini apa, yang seperti Ibu bilang saya mungkin diam-diam Bu lihatnya, ataukah kelihatan ada beban begitu. Nah ini udah kejadiannya Ibu, karena saya merasa kurang gimana gitu, karena kan kalau bicara tupoksi, ya ini bukan bukan ranahnya saya juga sih, hanya saja di lapangan mungkin dilihat sama Kepsek, saya yang apa ada di situ kan di Bali sehingga saya untuk apa melatih anak-anak ini gitu. Nah, kejadiannya sudah seperti ini. Sekarang udah mau bertanding gitu kan. Sedangkan Jadi eh, komunikasi saya dengan guru Penyas masih belum begitu bagus. Tapi sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, saya akan melaksanakan ini, akan melaksanakan komunikasi dulu dengan guru Penyasnya. ya, Nah, kemudian setelah itu sudah saya bangun komunikasi, setelah itu saya akan minta ke guru Penjas untuk menemani saya nanti di lapangan. Walaupun mungkin secara teori beliau ini ya, kalau ya. prakteknya ya saya belum dengan. Iya, Tapi saya menemani. berarti itu salah satu bentuk ini Pak ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi di kedua belah pihak. Bapak sudah melakukan koordinasi dengan guru Penjas, kemudian Bapak meminta guru Penjas untuk menemani ini kegiatan lomba bersama-sama dengan Iya. beliau. Mungkin ada lagi Pak langkah yang Bapak lakukan selanjutnya selain dari situ. Ini kan berkaitan dengan ini ya, ada rasa apa ya, ada rasa tanggung jawab. Jangan ketika nanti sudah lomba tiba-tiba hasilnya tidak memuaskan, pasti Bapak ada rasa segan juga ya dengan guru Penjas. Nah selain dari dua langkah tadi atau tindakan tadi, mungkin ada lagi yang mau Bapak lakukan supaya semuanya ini berjalan sesuai dengan apa yang diminta oleh Wakasek,
dan tidak akan menjadi miskomunikasi lagi atau tidak menjadi pembatas antara Bapak dengan guru penjas tersebut. Iya Ibu, gini, kalau saya sih pokoknya siap tidak siap kegiatan ini harus terlaksana gitu dulu kan. Jadi siap tidak siap, besok itu anak-anak harus main gitu. Karena ini kan menjaga nama baik sekolah juga Ibu. Anak-anak sudah terdaftar di sana untuk main gitu. Nah, secara tidak langsung itu kan kita juga bentuk tanggung jawab kita juga guru terhadap kepala sekolah. Ini kan juga permintaan dari kepala sekolah, diinstruksikan agar kita main kan. Gitu, ini juga kan bisa terpenuhi gitu bagi saya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang maksimal, artinya target kami walaupun tidak juara satu, ya setidaknya tampil dulu lah. Tampil dulu, kalau seandainya bisa juara ya syukur gitu. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak sudah melakukan ini Pak ya? Sudah ini melakukan pembinaan begitu ya? Kemudian sudah melakukan koordinasi juga di hari Iya, ini juga Pak ya? iya, Oh sudah iya. Ibu, kalau koordinasi sudah tadi Ibu, sama Pak Berarti Kawaplastek dan kepala sekolah. berarti alhamdulillah karena Bapak sudah melakukan koordinasi, kemudian sudah mulai ini dengan anak-anak sehingga menghasilkan apa yang diharapkan dari sekolah. Ini kan hal yang biasanya sering terjadi Pak ya. Sering terjadi. Ini baru kegiatan pertama. Bagaimana kalau ke depannya Pak? Ya ke depannya pasti akan ada event-event lain. Jadi apakah itu hanya langkah-langkah yang Bapak lakukan itu apakah hanya sebatas di event ini atau ke depannya supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, apa yang akan Bapak lakukan lagi supaya tidak terjadi permasalahan seperti ini untuk ke depannya Pak? Ya itulah Ibu, artinya dengan kejadian ini kan bisa menjadi pengalaman juga, terutama untuk saya kan sebagai pembina anak ini, biar kedepannya tidak terulang lagi seperti ini, sehingga saya juga sebagai pembina itu bisa fokus jadinya begitu. Nah takutnya kan kalau seandainya seperti ini terulang, apa saya kan jadi ini membina anak-anak jadinya kayak semacam ragu-ragu seperti itu. Nah oleh karena itu saya akan bangun terus komunikasi dengan guru penjas. Ya, saya akan bangun terus bagaimanapun kondisi. Mungkin ibu tahu juga sendiri kan guru Iya penjasnya Pak. kita itu. Saya akan bangun terus komunikasi minimal ada apa ya, ada izin ataukah kurang lebih beliau itu bisa menemani lah saya di lapangan juga gitu. Tetapi untuk prakteknya, untuk latihan anak-anak misalnya ataukah kegiatan-kegiatan selain kegiatan ini misalkan ataukah sparring atau apa itu nanti biar saya saja yang di lapangan gitu. Oh iya, ya sangat luar biasa Pak ya. Jadi memang seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau di dalam satu instansi berkaitan dengan tugas dari kepala sekolah, seharusnya kita harus terus selalu berkolaborasi dan berkomunikasi Pak ya. Nah, seperti apa yang Betul Bapak sekali sampaikan Bu. tadi, ya sehingga tidak ada Iya, permasalahan-permasalahan yang timbul. Ya. ternyata Ibu dari permasalahan ini bisa saya ambil apa budaya positif juga Bu ya. Ternyata tidak selamanya ijazahnya kita ini ya, ijazahnya kita ini sesuai dengan profesinya kita masing-masing. Iya. Kita maksimal di profesi tersebut gitu. Walaupun apa ini udah contohnya walaupun misalnya teman kami apa berijazah penjas gitu kan. Untuk di lapangan itu mungkin secara teori iya. Tapi untuk di lapangan itu ada orang-orang apa yang belajar otodidak itu lebih paham sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan. Ini juga pengalaman untuk saya juga. Nah, seperti saya juga ya mengajar. Kalau saya kan ibu tahu saya mengajar agama gitu. Tapi untuk tindakan itu untuk tindakan di masyarakat itu belum tentu juga saya apa lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Kurang lebih kira-kira seperti itu, Bu. Simpulan saya dapat saya ambil dari. Iya Pak, iya iya. Iya Pak, sangat luar biasa Bapak apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah ada permasalahan yang Bapak hadapi, kemudian Bapak sudah mulai melakukan hal-hal yang bisa mengatasi atau menjawab semua permasalahan sehingga apa yang kita harapkan nanti di sekolah itu akan memberikan hasil yang terbaik ya Pak ya. Begitu ya Pak Iya, Budi? Iya, iya, jadi Pak, saya hanya bisa berharap saya sebagai teman akan mendukung terus bagaimana mekanisme atau hal-hal yang memang
menuntut kita untuk memberikan yang terbaik di sekolah. Semoga kita semua di sekolah Pak bisa berkolaborasi, bekerja sama dan selalu terus menjaga komunikasi supaya kita bisa maju bersama dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita Pak ya. Iya Ibu, iya Iya, betul sekali. iya. Jadi saya sangat ini Pak, sangat senang karena Bapak bisa berbagi dengan saya. Semoga dari apa yang sudah kita pecahkan sama-sama bisa memberikan satu ini positif bagi Bapak dan Bapak akan terus semangat menjadi teladan atau menjadi coaching ya atau menjadi fasilitator lah untuk anak-anak untuk memberikan karya terbaik untuk sekolah Pak. Siap Ibu, ya. Terima kasih Ibu. Kemudian terima kasih juga sudah Ya, meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, Bu. iya sama-sama Pak. Ya, mari kita terus berkolaborasi ya Pak Budi. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.